Ya kayak biasa santai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa Mas Erwin kemarin dan Bagus. mau nanya-nanya tentang zakat ah? Iya, enggak. Nah, pertanyaan pertama, siapa yang udah wajib mengeluarkan zakat fitrah? Yang zakat fitrah dulu ya. Zakat fitrah itu secara referensi itu ya, atau secara bahasa bisa dibilang zakat mensucikan ya. Dan dikeluarkannya itu cuman hanya setahun sekali ya. Mungkin udah pada tahu juga ya, di bulan apa? Bulan suci Ramadan ya. Nah, kalau nanya tadi pertanyaannya itu terkait apa? Siapa yang sudah wajib ya untuk zakat fitrah? Tentunya semua orang atau semua umat muslim, terutama kalau zakat fitrah ya. Yang kalau misalkan teman-teman sadar ya, ketika menjelang sholat Idul Fitri, orang-orang tua kita, ibu bapak ya kadang menghitung, di keluarga kita ada berapa orang misalkan 5 kali 2,5% ya dari zakat fitrah yang ditentukan oleh MUI biasanya. Kalau tahun kemarin itu 30.000 gitu. Kalau zakat fitrah itu ya semua orang ya, umat muslim gitu. Termasuk bayi juga. Ya. Semua anggota keluarga dihitung. Pertanyaan kedua, jika yang wajib mengeluarkan zakat fitrah tapi tidak mampu, siapa yang wajib membayarnya? Nah, ini juga termasuk, ini pertanyaan menarik ya. Siapa kan tadi kan yang pertama itu semua orang wajib membayar zakat fitrah ya, kalau zakat fitrah. Terus gimana kalau dia nggak mampu gitu kan? Nah, itu bisa dikategorikan atau ada rukhsah ya, atau keringanan, di mana dia bisa nggak bayar zakat ya, bahkan statusnya jadi yang bisa menerima zakat gitu. Pertanyaan ketiga, kalau dia tidak memiliki zakat fitrah untuk seluruh keluarganya, maka siapa yang mengeluarkannya? Yang mengeluarkannya itu bisa donatur ya, yang namanya donatur, atau juga bisa dari pihak yang ingin membantu ya, atau juga bisa menangani ya, atau mewakili juga membantu juga bisa. Seperti misalnya keluarga Ihsan itu misalnya nggak bisa bayar zakat fitrah nih gitu kan, soalnya makan juga susah gitu kan. Nah, ada balik lagi ke yang tadi, ada keringanan atau ada rukhsah ya. Bisa jadi ambil pilihan, nggak bisa boleh tidak membayar zakat gitu kan, bahkan seterusnya jadi penerima zakat fitrah. Kalau kita bahas zakat fitrah ya, Pertanyaan keempat, kapan waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah? maksimal sebelum menjelang sholat Idul Fitri, maksimal min 1 sebelum Idul Fitri. Misalkan besok nih Idul Fitri, nah sebelum besok harus sudah bayar zakat fitrah, maksimal malam, soalnya dibagikannya itu sebelum sholat Idul Fitri kayak gitu. Nah, kebayang? Terus siapa yang wajib didahulukan diberikan zakat fitrah, apakah orang lain atau keluarga yang tidak mampu? Kalau misalnya orang terdekat kita, orang berada semua ya, atau di lingkungan kita yang kita tahu itu ya, orang cukup ya, miskin sih enggak, fakir sih enggak, cuman ya cukup lah ya, bisa buat makan, ada ya, kita ngacu ke 7 referensi yang ada, mulai dari ada mu'alaf, ada orang fakir miskin ya, terkecuali kalau misalkan di dekat orang terdekat kita ada yang ya masuk di dalam 7 kategori itu,
ya, baik itu dia mu'alaf, dia fakir, dia miskin, atau banyak utang, terlilit utang misalkan, dan itu bisa didahulukan atau prioritas. Paham ya? Paham. Pertanyaan ke-6. Jika orang tua tidak mampu dan saya mampu, apakah saya wajib membayarkan zakat fitrah untuk orang tua? Tentu saja ya. Enggak, ini tentunya pertanyaan yang bisa dijawab juga sama teman-teman sebetulnya, karena kita juga di samping membantu orang tua dalam membayar zakat fitrah juga itu dalam rangka berbakti juga ya, karena kan kita dari kecil sampai kita mampu membayar zakat fitrah kan sama siapa dibayarnya? Sama orang tua juga kan gitu. Masa kita mau hitungan sama orang tua gitu, cuma nalangin istilahnya setahun ya, boleh ya, bahkan sangat dianjurkan. Tapi misalnya kan orang tua kita nggak mampu, kitanya mampu. Si orang tua ini tuh yang nerima zakat atau yang bayar zakat? Kalau terserah ya, tergantung dia pengennya masuk kategori penerima atau yang wajib zakat. Hukumnya kalau misalkan ngacu ke hukumnya itu wajib memang wajib mengeluarkan zakat ya. Gitu. Apabila di rumah ada pembantu, siapakah yang wajib membayarkan zakat fitrahnya? Apabila saya punya pembantu, misalkan saya keluarga, terus saya punya pembantu, kalau boleh sih lebih mengutamakan si bosnya yang ada di situ, atau bahkan misalkan si pembantu itu tinggal di situ, nah dia bisa dihitung jadi anggota keluarga dan dihitung ke zakat fitrah itu. Yang biasanya kalau per tahun itu dihitungnya yang ada di rumah itu, misalkan di rumah ada berapa orang ya dihitung sekian dikali sekian dikali 30.000 gitu. Nah, balik lagi kalau misalkan seandainya si keluarga pembantu itu sudah membayarkan zakat fitrahnya di rumah atau di kampungnya, ya udah terlepas kewajiban dari si bos atau si juragan apa namanya, majikannya ya, itu kurang lebih. Oh, pertanyaannya di ini resume satu orang Biar ada. Pertanyaan ke-8. Jika zakat fitrah misalnya 2,5 kilo beras, apakah boleh diganti dengan uang? Pertanyaannya ini bisa dijawab ketika si 2,2 kilo setengah itu apakah senilai dengan nilai zakat fitrah uang pada saat itu. Misalkan tahun kemarin 2,2 kilo setengah beras itu setara sama zakat fitrah kalau diuangkan. Tapi kalau misalkan tahun berikutnya ternyata 2,5 kilo itu nggak setara, nggak sebanding, kalau diuangkan, misalkan kalau diuangkan itu harus 30.000, sedangkan kalau misalkan yang 2,5 itu diuangkan cuma 25.000, ya berarti kurang ya. Pertanyaan diulang coba supaya bisa lebih jelas. Yang tadi. Jika zakat fitrah misalnya 2,5 kilo beras, apakah boleh diganti dengan uang? Ya, jika zakat fitrah 2,5 kilo, ya, apakah boleh diganti dengan uang? Boleh banget ya, boleh banget. Kalau misalkan nggak punya beras, ya dengan uang ya, gitu. Sama apakah boleh kita lebihkan membayar zakat fitrah? Kalau ada uangnya nggak apa-apa ya, lebih soalnya banyak juga yang membutuhkan gitu. Kalau yang dianjurkannya mah ya senilai dengan apa yang dikeluarkan sama MUI ya. Jadi kalau misalkan yang lebihnya itu jatuhnya bukan zakat fitrah, jadi jatuhnya yang lebihnya itu jadi infak atau sedekah. Tapi tetap yang dihitungnya mah yang senilai dengan yang dikeluarkan oleh MUI ya, itu dihitungnya sebagai zakat fitrah.
Kalau mau ngasih lebih ya enggak gitu ya, cuman ya balik lagi itu bukan zakat fitrah, sudah kok. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah selain fakir miskin? Ada banyak ya. Ada orang yang terlilit hutang, mu'alaf, ya, fakir, kemudian orang yang lagi safar atau musafir, ya, kemudian orang terdekat kita pun bisa, ya. Orang yang sedang membutuhkan uang itu bisa jadi termasuk orang yang zakat, kategori zakat fitrah. Selain yang miskin ya, miskin atau fakir? Fakir miskin. Fakir miskin. Tadi kan ada mualafnya. Misalnya mualafnya cukup, tetap dikasih. Cuman dilihat dari persentase prioritasnya. Jadi ngerti nggak? Paham nggak? Misalkan mualaf masuk kategori ini, cuman dia dikesampingkan gitu. Paham? Jadi tetap dikasih tapi belakangan. Belakangan gitu. Jadi misalkan kalau misalkan sakit, Hisan sakitnya parah nih, terus punten namanya siapa? Dimas sakitnya biasa aja gitu. Yang didahulukan yang mana? Yang sakit parah. Yang sakit parah gitu. Kan? Sedangkan yang mualaf itu walaupun masuk kategori sakit, tapi bisa nggak terlalu buru-buru lah, gitu. nggak begitu darurat kayak gitu. Apalagi pertanyaannya kayak gitu, udah mau mualaf masih cukup uangnya gitu kan? Nyasel lah. Pertanyaan ke-10. Kapan waktu terakhir zakat fitrah disalurkan kepada fakir miskin dan orang berhak menerima zakat? Sebelum sholat Idul Fitri terakhir, atau membayarnya, kapan terakhir bayar atau kapan terakhir menyalurkan? Menyalurkan. Ya, kalau kapan terakhir menyalurkan itu maksimal banget sebelum sholat Idul Fitri. Jadi subuh biasanya pihak RW RT pakai gerobak segala macam ke rumah-rumah, atau kadang orang yang kebagian zakat fitrahnya ke masjid datang buat menerima uang, entah itu uang atau beras biasanya. Untuk zakat Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mengeluarkan zakat hartaku fardu karena Allah Ta'ala. Nah, insyaallah alhamdulillah ya. Mudah-mudahan zakat mal yang dikeluarkan bisa menjadi barokah di harta yang Anda punya. Kemudian bisa jadi penambah rezeki ya, yang berkah bagi keluarga. Kami terima zakat mal, mudah-mudahan bisa tersalurkan ke fakir miskin dan ahli zakat yang lainnya. Ya. Kita doa sebentar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afata wal-ghina wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.